Oke lah everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini saya bakalan update seputar Fatcoin dan saya ngerti banget nih teman-teman banyak banget yang request seputar Fatcoin ini karena memang ini harganya lagi koreksi ya. Dan kalau kita ukur dari topnya ke bawah, ini ya lebih kurang koreksinya lumayan teman-teman berkisar 30 sampai 40%-an dan mungkin ada teman-teman yang kena drawdown juga dan maka dari itu kita bakalan bahas lengkap di video kali ini. Namun sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga tentu saja tidak bermaksud sama sekali buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini sebelum kita masuk lebih jauh ke price action ya, yang mana nanti saya bakalan kasih beberapa probability seputar price action dari Fartcoin ini. Di sini kita bakalan masuk dulu ke CMC atau coinmarketcap.com di mana per video ini saya record kalau misalkan kita sortir dari sektor memes, di sini Fartcoin ya. Nah, ada di posisi ke-118 teman-teman dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya dan ini dari sektor memes dia tepat berada di bawah SPX dan juga di atas Pagi Penguins teman-teman atau Penggu ya. Dan kalau kita lihat data, beberapa waktu terakhirnya, nah di sini buat Fartcoin ini ada pelemahan open interest ya dalam 24 jam terakhir, ya meskipun nggak signifikan lah buat angkanya kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan kalau kita coba back ke chart-nya teman-teman, well actually Fartcoin ini sebenarnya teman-teman, ini adalah pergerakan yang sangat wajar dan, kalau teman-teman mungkin notice ya, ini adalah demand zone yang udah saya tandai dari video sebelumnya, yang mana tadinya adalah supply area atau resistance ketika pergerakan harga Fartcoin masih di sini and then setelah dia breakout teman-teman, ini udah saya ubah di video sebelumnya, ini jadi demand area, kalian boleh nonton juga, saya udah marking area ini sejak cukup lama dan ya teman-teman boleh feel free to check buat video saya sebelumnya ya, supaya kalian bisa tahu buat validitasnya. Dan setelah itu, di sini ya, kita bisa notice bahwasannya sebenarnya pergerakan Fartcoin ini cukup umum terjadi, yang mana ketika suatu aset itu breakout teman-teman dari supply areanya atau dari important area lah ya pokoknya, maka dia akan ada kecenderungan buat testing lagi di area tersebut gitu. Jadi sekarang ini adalah proses Fartcoin untuk, retesting nih atau testing kembali di area demand-nya yang sebelumnya adalah, resistance-nya teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Namun di sini ada beberapa konfirmasi yang perlu kita perhatikan, di mana yang pertama, harapan ya teman-teman, tentunya ini harapan para holder Fartcoin ya dan, jujur saya sendiri bukan holder Fartcoin jadi saya nggak ada barang teman-teman, dan itu saya, buka aja ke kalian jadi saya nggak ada barangnya sebenarnya dan, tentu saya sendiri mungkin tidak akan into ke Fartcoin ini dalam jangka waktu dekat karena, I think ada beberapa aset lain yang menurut saya pribadi lebih menarik tapi, itu kita bicarakan di lain waktu karena saya nggak mau jadi ajang promosi ya. Namun di sini kita bisa lihat bahwasannya Fartcoin ini memang lagi testing ke demand area ini dan yang perlu diperhatikan adalah if Fartcoin ini bisa rebound teman-teman dari demand areanya yang ada di sini. Let's say Fartcoin ini bisa kayak gini lah ya. Nah, dia bisa mendapatkan rebound yang cukup baik dan, quote on quote ini dia bisa, kayak gini teman-teman. Jadi dia nggak hanya harus rebound tapi kalau mau melanjutkan bullish structure-nya, Fartcoin ini harus bisa, ambil nih atau sweep, titik high-nya yang ada di atas sini teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Jadi hopefully Fartcoin ini selain bisa, testing dan rebound di demand area ini, dia harus bisa sweep di, high point-nya yang ada di sini dan hopefully dia kalau misalkan hal tersebut bisa, tereksekusi atau dilakukan dengan baik oleh Fartcoin ini, maka tentu tidak mengherankan kalau dalam beberapa waktu dekat hingga menengah Fartcoin ini bisa aja testing ke supply areanya yang ada di atas sini atau resistance-nya yang ada di range harga ini, teman-teman. Dan ini adalah resistance yang mungkin cukup major ya kalau kita lihat dari Fartcoin ini, kalau kita perbesar nih. Nah, kalau kita perluas ya lebih tepatnya, di sini adalah area atau important area yang cukup major buat Fartcoin, terutama kalau misalkan kita berbicara dari price action sekarang, maka dia akan menjadi resistance yang cukup major karena kalian bisa lihat nih berapa banyak testing yang ada di area ini dan if Fartcoin ini berhasil sweep atau berhasil melewati buat high point yang di sini, maka, tentu ya sangat mungkin buat Fartcoin ini bisa testing lagi di supply area atau resistance-nya yang di sini, teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan saya tahu ini nggak gampang ya karena bahkan dari titik harga sekarang ya kalau kita ukur lah ya ke atas ini butuh kenaikan yang ya kalian bisa lihat sendiri teman-teman seberapa signifikan lah untuk kenaikan yang dibutuhkan, ketika hendak mengalami penguatan hingga ke level resistance tersebut gitu lebih kurang. Dan oke, di sini saya hapus untuk, high point ya karena di sini itu adalah kemungkinan yang pertama ya dari Fartcoin ini dan
Ya, hal tersebut mungkin didukung oleh beberapa faktor untuk terjadi. Yang pertama adalah Farcoin ini, at least kita masih melihat momentum bullish-nya di sini masih cukup oke, meskipun di sini juga tekanan jualnya kita lihat cukup signifikan juga ya. Tapi, ya let's see untuk konfirmasinya, dan juga ditambah dengan stochastic RSI yang udah mulai menuju ke oversold teman-teman, yang mana kalau misalkan ini mulai climbing up lagi dan mulai naik lagi, hopefully diikuti juga oleh dengan price action ya teman-teman, atau diikuti juga dengan pergerakan harganya, gitu. Dan adapun potensi kedua ya atau probabilitas kedua di mana kita nggak boleh menutup mata bahwasannya tentu selalu ada berbagai probability yang mungkin terjadi di market karena market itu dinamis, dan untuk probability kedua ada potensi jika selling pressure-nya terus kayak gini teman-teman dan nggak melemah dan malah tekanan belinya yang melemah, maka ada potensi Farcoin harus breakdown lagi dari demand area ini. Dan I think ya jujur kalau misalkan dia harus breakdown lagi dari demand zone yang di sini, menurut saya pribadi Farcoin ini justru, akan sedikit tidak menarik teman-teman, karena memang jika dia breakdown lagi dari demand area-nya, maka dia bakal mengubah demand area ini jadi resistance kembali dan ada potensi buat dia testing lagi justru ke demand area-nya yang di sini, yang mana udah menahan pergerakan harga Farcoin ini beberapa kali ya. Dan, seperti yang kalian tahu, ketika suatu important area semakin sering diketuk, maka ada potensi untuk, important area tersebut semakin quote on quote persentasenya untuk di-break itu semakin besar. Dan, kalau misalkan Farcoin ini breakdown lagi dari demand area ini, I don't think justru Farcoin ini bakal menjadi menarik bahkan buat ya buat sebagian besar orang lah ya. Dan ini teman-teman bisa nilai sendiri dari price action yang sedang happening. Dan ya mungkin hopefully teman-teman yang mungkin udah hold Farcoin ini yang mungkin udah dapat keuntungan, mungkin teman-teman ya kalian harus sesuaikan juga dan adjust juga buat risk to reward rasionya buat teman-teman. Dan hopefully memang kalau misalkan berbicara dengan skenario bullish, ya tentu sangat diharapkan skenario pertama yang terjadi, karena ini adalah skenario bullish dari Farcoin. Namun seperti biasa, teman-teman nggak boleh menutup mata sama adanya, ya quote on quote adanya skenario kedua ya, yang mungkin terjadi juga, teman-teman. Jadi, konfirmasinya adalah demand area ini, dan kalau demand area ini berhasil rebound, maka tentu, itu bisa menjadi salah satu indikasi yang positif meskipun belum tentu ya, karena bisa aja dia membentuk pergerakannya yang, justru kayak gini teman-teman, ini juga bisa. Tapi at least kalau dapat rebound di sini artinya kan secara psikologi market ya, kita dapat, konfirmasi bahwasannya ada loh buyers yang tertarik buat akumulasi Farcoin di sini, teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan kalau kita lihat data ya teman-teman ya, sebenarnya ini Farcoin cukup menarik loh. Karena kalau kita lihat di sini, nah, di sini saya ambil datanya dari CoinGlass di mana volume Farcoin dalam beberapa waktu terakhir itu mengalami peningkatan ya 60% lebih. Dan ini yang menarik teman-teman. Nah, dalam 24 jam terakhir, ini yang terlikuidasi di Fartcoin itu ada di kisaran angka 3,76 million of dollar teman-teman. Itu gede banget ya untuk, salah satu meme coin ya teman-teman. Ini gede banget untuk liquidation, eee, price-nya atau untuk lebih tepatnya untuk value yang terlikuidasi atau uang yang terlikuidasi di Fartcoin ini dalam 24 jam terakhir ini gede banget. Dan kalian boleh compare lah sama beberapa meme coin lain, mungkin Fartcoin ini salah satu yang cukup besar ya, dan didominasi juga sama long position nih sekarang karena memang price action-nya lagi begini ya, dan wajar aja, didominasinya oleh long position. Tapi satu hal, meskipun ini, liquidation-nya cukup tinggi dan pasti para pelaku pasar banyak yang kena liquidation akibat pergerakan Fartcoin ini, tapi satu hal yang mungkin bisa kita lihat adalah berarti kan volumenya nih teman-teman, yang bertransaksi di Fartcoin ini banyak gitu atau besar. Jadi ya kita bisa ambil suatu ya quote on quote ambil satu kesimpulan bahwasannya ternyata masih banyak nih pelaku pasar yang tertarik buat quote on quote trade di Fartcoin ini, gitu lebih kurang. Dan kalau kita coba lihat data analitiknya di sini Fartcoin ya, memang di bulan Maret ini, akhirnya ya dari bulan Januari, Februari, dan Maret akhirnya di satu ini ada satu bulan nih Fartcoin ini kasih return yang ya relatively oke lah ya, lumayan oke meskipun secara, garis besar di kuartal pertama ini Fartcoin termasuk yang negatif teman-teman atau minus, dan return-nya bahkan secara average minus 50% lebih. Namun ya let's see lah di kuartal kedua teman-teman gimana nanti untuk performa Fartcoin ini sendiri. Dan oke, lebih kurang kayak gitu buat analisa Fartcoin dan update-nya yang bisa saya deliver ke teman-teman, dan memang nggak ada yang banyak berubah ya, karena bahkan skenario ini juga udah sempat saya sampaikan di beberapa postingan video saya sebelumnya seputar Fartcoin, dan teman-teman boleh mampir aja ke sana. Dan as always jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan. Kalian boleh request aja untuk, koin atau altcoin favorit kalian di kolom komentar di bawah. Dan mungkin nanti kalau misalkan banyak yang tertarik seperti Fartcoin ini bakalan saya update dan bahas cepatnya teman-teman. Dan that's all sih buat video kali ini. Thank you banget nih buat kalian semua yang udah nonton. Dan satu lagi, jangan lupa buat teman-teman nih, boleh banget buat follow Instagram account saya. Dan di sini username-nya tertera di sini. Kalian bisa, cek sendiri. Dan buat teman-teman yang mungkin mau follow, itu boleh banget. Dan juga mungkin buat kalian ya yang mau tanya-tanya,
seputar kripto dan investasi atau teman-teman yang mungkin mau request konten tertentu nih, karena sampai sekarang juga saya masih, meraba-raba teman-teman buat konten apa yang mau saya taruh di Instagram account saya. Maka dari itu teman-teman boleh nih, misalkan mau tanya-tanya apa, mungkin bisa saya jadiin konten buat langsung jawab secara lengkap buat pertanyaan teman-teman semua. Dan oke, lebih kurang kayak gitu, thank you banget dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.